wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat, segar, ceria, harus semangat ya hari ini ya. Baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Ya, ketua kelas silakan dipimpin doanya. Kita duduk sahabat. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya supaya kita lebih bersemangat, kita akan seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Siapa yang memimpin hari ini? Ya, iya Mbak. Diri semuanya ya. Hiduplah Indonesia Raya kedua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Sesuai dengan materi kita ya yang akan kita pelajari hari ini, kita akan tadarus Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. 190 dan 191. Yang memimpin hari ini siapa ya? Gilirannya siapa? Oh ya Mas. Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul alim. Ya. Alhamdulillah kita sudah tadarus bersama-sama pagi hari ini. Semoga bisa semakin membuat kita bersemangat ya untuk pembelajaran ini. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Di hari ini kita akan mempelajari Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 serta 159 tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kalian bisa lihat di sini ya. Apa kompetensi dasar dari materi ini adalah menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri orang-orang berakal atau ulil albab sesuai pesan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara berpikir kritis dengan ciri orang-orang berakal atau ulil albab sesuai pesan Quran surat Ali Imran 190, 191 dengan tepat. Dengan mempelajari materi ini, keterkaitan sikap kritis dan ciri orang berakal atau ulil albab, diharapkan kita akan mampu senantiasa berpikir jauh ke depan dan melakukan tadabbur terhadap semua ciptaan Allah, mampu mengambil hikmah serta menjadi hamba yang selalu bersyukur. Nah, sebelum Bu Guru melanjutkan atau kita mulai materi ini, ada yang masih ingat dengan materi pekan lalu? Ada yang masih ingat? Masih. Apa materi pekan lalu? Coba Bu Guru ingatkan, apa materi pekan lalu? Kita mempelajari makna dari berpikir kritis, ya toh? Masih ingat? Dan bersikap demokratis. Ya, berpikir kritis itu yang bagaimana? Berpikir yang secara mendalam dan menyeluruh. Mendalam dan menyeluruh. Ya, Kak, kalian perhatikan gambar berikut. Jelas ini gambarnya? Jelas ya. Ada 3 gambar di situ. Yang pertama adalah gambar apa itu? Langit dan bumi. Kemudian yang kedua gambar apa? Bencana tsunami. Oh iya, benar itu.
bencana tsunami ya. Iya. Terus yang ketiga, nah ini apa? Virus corona. Baik. Ada yang bisa menanggapi gambar-gambar tersebut? Ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap gambar tersebut? Gambar yang pertama itu langit dan bumi. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Mbak. Apa Mbak? Gambar pertama adalah gambar bumi dan langit yang menunjukkan kebesaran pada Allah SWT. Gambar langit dan bumi yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ada yang lain mungkin berpendapat? Ya, gambar yang pertama, langit dan bumi. Bumi bagian dari alam semesta, bagian dari tata surya. Ya, itu ya gambar yang pertama ya. Baik. Terus gambar yang kedua, tadi dikatakan gambar tsunami. Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Iya, Mbak. Lagi ya, Pak? Gelombang air besar yang disebabkan oleh gempa yang terjadi di dasar laut dapat terdeteksi secara dini menggunakan alat khusus. Iya, berarti itu gambar apa tadi? Tsunami. Tsunami itu terjadi karena apa? Terjadinya gempa di dasar laut. Baik, apakah kita bisa mengetahui akan terjadinya tsunami? Bisa. Itu bisa terdeteksi ya. Sudah ada alatnya. Baik. Kemudian gambar yang ketiga. Nah, ini tadi disebutkan gambar virus corona. Apa itu virus corona? Dia bisa memberikan tanggapan? Ya, Mas. Virus corona merupakan penyebab dari penyakit COVID-19 yang menyerang organ pernapasan. Ya. Virus corona adalah penyebab dari penyakit COVID yang kemarin itu sempat menjadi pandemi yang cukup lama itu ya. Kalian jadi tidak sekolah itu ya. Ya, tadi dikatakan apa? Virus yang menyebabkan penyakit COVID gitu ya. Baik. Nah, setelah itu Bu Guru akan ini tadi ya, gambar tadi manfaat berpikir kritis. Nah, dari gambar yang sudah kalian tanggapi tadi, berarti kan kalian berpikir kritis toh, menanggapi gambar-gambar tersebut, menghubungkan dengan kondisi yang ada atau dengan pengetahuan yang kalian miliki ya. Jadi manfaat berpikir kritis itu apa? Bisa kita baca. Yang pertama dapat mengetahui makna dan hikmah semua ciptaan Allah ya. Yang kedua dapat mengambil inspirasi dan manfaat dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan kita. Ketiga, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam semesta melalui penelitian. Terus yang keempat, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Dan kelima, semakin bersyukur kepada Allah dan memperkuat keyakinan terhadap adanya hari akhir. Ini kaitannya dengan hari akhir. Dan yang keenam, semakin termotivasi dan bersemangat mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat. Kalau minggu kemarin, orang-orang yang berpikirnya itu berorientasi ke depan, berorientasi pada kehidupan akhirat. Nah, itu nanti kita cari keterkaitannya seperti apa. Nah, kita akan melakukan pembelajaran berbasis permasalahan. Jadi nanti kalian saya minta untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin dari kalian ada pertanyaan yang nanti akan kita diskusikan bersama untuk nanti kita simpulkan bersama-sama juga. Mungkin ada yang masih ini ingin kalian tanyakan nanti mau didiskusikan. Mbak silakan. Oh ya, apa Mbak? Bagaimana seharusnya sikap orang-orang yang cerdas dalam mensikapi adanya penciptaan bumi dan langit? Bagaimana seharusnya sikap orang-orang yang cerdas dalam mensikapi adanya perbedaan penciptaan bumi dan langit. Baik, pertanyaan pertama. Mungkin masih ada lagi yang ditanyakan? Oh ya, apa Mbak? Bagaimana kita memahami adanya tsunami sebagai bencana yang dapat diprediksi sebelumnya melalui tanda-tanda alam? Ya. Bagaimana kita bisa memprediksi terjadinya tsunami? Ya, karena tsunami itu kan biasanya datang secara tiba-tiba. Masih ada yang ditanyakan? Ya, apa Mas? Terkait adanya pandemi COVID-19, bagaimana sikap seorang yang sesuai dengan kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 190? Oke, ya. Ya, baik. Terkait dengan adanya pandemi yang kemarin kita rasakan bersama itu ya,
bagaimana tahu sikap kita seharusnya yang sesuai dengan kandungan Quran surat Ali Imran 190-191. Ya, ada 3 pertanyaan dari kalian. Mungkin masih ada lagi pertanyaan? Berarti Bu Guru akan membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 dengan pertanyaan pertama tadi, dengan masalah yang pertama. Kelompok 2 dengan pertanyaan kedua tadi, ya. Dan kelompok 3 dengan pertanyaan yang ketiga. Ya, sudah membentuk kelompoknya ya. Sekarang kalian diskusikan sesuai dengan topik kita tadi. Ada yang pertanyaan 1 kelompok 1, pertanyaan 2 untuk kelompok 2, dan tadi pertanyaan 3 untuk kelompok 3. Ini Bu Guru akan membagikan LKPD-nya. Nanti bisa kalian tuliskan di sini. Selain nanti kalian bisa mengirimkan hasilnya juga melalui Google Form yang nanti akan Bu Guru share di WA kelas ya. Kalian bisa mencari dari referensi yang lain ya. Selain dari buku paket, kalian bisa mencari dari Al-Quran terjemahan mungkin. Terus bisa juga kalian cari dari sumber di internet. Ya anak-anak, apakah sudah selesai dengan diskusinya? Ya, silakan Mbak, maju ke depan. Pencipta langit dan bumi, orang-orang yang cerdas atau ulul albab akan senantiasa berpikir dengan menggunakan akal dan pikiran. Untuk presentasinya, tepuk tangan dulu kelompok 1. Menanggapi dari kelompok 2 dan 3. Apakah sudah jelas dengan kesimpulan dari kelompok 1? Sudah jelas? Oke, tidak ada tambahan ya. Baik, kalau begitu lanjut kelompok 2, apakah sudah siap? Peristiwa tsunami sering datang secara tiba-tiba, bahkan tanpa adanya tanda-tanda sebelumnya. Melalui pemikiran kritis oleh orang-orang yang cerdas, ulil albab, terciptalah terombosan baru dalam bidang ilmu pengetahuan, sebuah alat yang dapat mendeteksi terjadinya gempa bumi di dasar laut yang berpotensi terjadi tsunami. Ya, tepuk tangan dulu. Ada yang mau menanggapi kelompok 1 atau 3 atau sudah jelas juga? Sudah jelas juga ya, terima kasih kalau sudah jelas ya. Kemudian yang terakhir kelompok 3, sudah siap? Ya, siapa yang mewakili? Ya, maju Mas. Dalam surat Al-Imran ayat 190-191 dijelaskan sikap orang yang berakal atau cerdas adalah selalu mengingat Allah dalam berbagai kondisi. Sikap cerdas dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah menyadari bahwa peristiwa itu merupakan takdir Allah, bertawakal kepada Allah, menjaga aturan Allah, bersyukur dan bersabar serta melakukan ikhtiar. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangannya. Ada yang mau menanggapi atau menambahkan dari kelompok 1 dan 2? Sudah jelas semua? Ya, baik. Apa kesimpulannya? Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang selalu mengingat penciptaan Allah di alam semesta ini. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin apa? Kita harus mampu mengambil hikmah dari semua peristiwa yang terjadi dan dari hasil ciptaan Allah. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Alhamdulillah sudah paham belum? Sudah paham. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi apa yang sedang kalian diskusikan tadi pekan depan, insya Allah kita akan masuk di materi yang baru, yaitu iman kepada hari akhir. Silahkan kalian baca bukunya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.